Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari raya penampakan Tuhan ini, saya mengundang kita semua untuk merenungkan sabda Allah dengan tema menyembah dan mempersembahkan. 3 kata ini menuntun kita untuk menyelami kekayaan sabda Allah pada hari raya penampakan ini. Kalau kita mendengarkan dengan saksama dalam Injil hari ini, kita berjumpa dengan sosok ayam jago dari timur. Ya. Siapa yang kita jumpai? 3 raja dari timur, atau dengan kata lain biasa disebut istilahnya tadi orang Majus. Ya. Ini bukan ayam jago dari timur, nah, itu dari Makassar. Ya. Ternyata orang dari timur yang begitu jauh datang ke Yerusalem karena mereka melihat bintang. Adakah bintang di sini? Tena. Jadi penuntun mereka untuk mendapatkan keyakinan bahwa seorang raja telah lahir adalah bintang. Ya. Bintang itu mereka lihat. Dan mereka dari timur yang mengadakan perjalanan yang jauh sampai ke Yerusalem. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Majus adalah kelompok orang yang tidak terhitung sebagai anggota bangsa terpilih. Mereka termasuk orang luar. Tetapi Allah menyatakan putranya, kemuliaannya itu kepada orang yang bukan menjadi bagian dari bangsa terpilih, yakni bangsa Israel. Apa pesan di balik ini? Kalau dahulu keselamatan itu eksklusif hanya untuk bangsa terpilih, bangsa Israel, yang tidak punya darah turunan bangsa Israel, tidak menjadi ahli waris keselamatan. Tetapi dengan hari raya besar hari ini, penampakan Yesus yang baru lahir, ini menyatakan kepada kita bahwa keselamatan itu berciri universal, terbuka untuk segala bangsa. Kalau saya amati di sini, dari ujung sana sampai sudut sana, ya, ini sudah menggambarkan segala bangsa. Tadi dalam refrain Mazmur Tanggapan, bagaimana lagunya? Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Segala bangsa. Kalau kita lihat di sini, ini betul-betul segala bangsa. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ini semua berbeda. Dari yang makan dabu-dabu sampai yang makan coto ada. Ya. Dari yang minum moke sampai yang minum cete ada. Ya. Dari yang sajojo sampai tortor, nah, di Sumatera sana tariannya ada. Ya. Dari yang bilang Mai Hang, Mai Oa, ya, Mai Gia, sampai Ngandre dan Kumande, ya, Mai Mokuman, ya, Monggo Dahar, ada semua. Ya. Ini segala bangsa. Ya. Ini belum mungkin 1.000 atau 2.000 orang, sudah berbeda-beda. Ya. Kalau keselamatan masih tertutup, eksklusif dan tidak dibuka oleh Allah untuk segala bangsa, bukan hanya Bapak Ibu tidak ada di sini, Made juga tidak ada di sini. Keselamatan dibuka oleh Allah untuk segala bangsa, termasuk untuk kakek dan nenek saya almarhum, untuk keluarga kami, sehingga ada seorang pemuda yang kemudian masuk seminari dan akhirnya menerima tabisan menjadi imam.
Kalau keselamatan tidak dibuka oleh Tuhan, saya kira Bapak Ibu tidak ada di sini untuk menyembah Allah melalui putranya Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Mari kita lihat bagaimana Allah mengerjakan karya keselamatan ini di tengah keluarga kita. Pada bulan Desember yang lalu, selesai misah di sini, saya ditemui, mudah-mudahan saudara-saudari ada di sini, ya, seorang pemuda dan pemudi yang bertanya, pemudinya bertanya pada saya, gadis ini bertanya pada saya, "Pastor, bagaimana caranya mau dibaptis?" Saya bilang, "Siapa mau dibaptis, Mbak?" Bilang, "Saya." Saya kaget. "Kenapa kita mau dibaptis? Saya mau masuk Katolik." Ya, saya tidak perlu sebut agamanya dari mana. Ya. Di belakang selesai dari sakristi, saya kaget. Kemudian saya tanya yang cowok, "Kalau saya juga mau dibaptis, Pastor." Oh, terus saya tanya, "Kenapa, Ki?" "Saya juga masuk Katolik." Terus saya tanya, "Kita dari mana?" Ya, saya sebut saya salah satu gereja. Dan saya bilang, "Kalau itu baptisannya sah, kamu tinggal diterima resmi." Pemuda dan pemudi ini akhir tahun yang lalu menyatakan niatnya untuk bergabung dengan gereja Katolik, menjadi anggota tubuh Kristus. Kemudian saya tanya salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada si gadis ini. Saya bilang, "Kenapa kita bisa kenal gereja Katolik?" Dia katakan, "Pastor, saya dulu sekolah di sekolah Katolik." Saudara-saudariku yang terkasih, sekolah Katolik adalah sarana untuk mewartakan kabar gembira Injil, mewartakan keselamatan. Tidak langsung orang menjadi Katolik, tetapi kemudian hari menyadari ini adalah panggilannya. Maka kita pun punya sejarah masing-masing mengapa menjadi anggota gereja. Dan kita tahu misionaris di seluruh dunia dikirim kemana-mana. Ya. Waktu tabisan Uskup Ambon, sekitar 3 tahun yang lalu, saya mendapat kesempatan diantar oleh salah seorang driver di Kuskupan berkunjung ke monumen di mana Franciscus Xaverius yang sekarang sudah menjadi santo mendarat. Dan di sana dibuatkan monumen sekarang. Kalau Bapak Ibu ke kota Ambon Manise, jangan lupa mampir ke monumen itu. Dan di sana ada keyakinan bahwa salib yang dibawa Santo Fransiskus itu jatuh di tepi pantai dan dibawa oleh kepiting. Ya. Maka ada kepitingnya di situ. Ya. Itu abad ke-16. Ya. Dan jangan lupa Makassar ini pada abad ke-16 pernah menjadi pusat kekatolikan. Ketika VOC menaklukkan Malaka, Makassar ini adalah stasinya. Kemudian semua orang-orang Portugis pindah ke sini. Tapi kemudian dengan adanya perjanjian Bongaya, kalau ada yang tahu jalan Bongaya, yaitu Sultan Hasanuddin takluk kepada VOC. Kemudian syaratnya supaya kerajaannya tetap utuh, semua orang Portugis diusir. Maka mereka menyingkir ke bagian timur. Tidak mengherankan Flores dan pulau-pulau sampai Timor Leste, negeri matahari terbit, ya, menjadi Katolik. Kemudian di sini tinggal sejarahnya. Dan sebelum itu kerajaan Suppa di Parepare, rajanya dan semua dayang-dayangnya dibaptis. Kerajaan Sian di Pangkajene juga pernah menjadi Katolik. Dibaptis oleh saudagar namanya Antonio de Vaipa. Ada misionaris awam, ada juga misionaris religius, imam. Ada juga para suster, bruder yang dikirim ke berbagai tempat. Karya keselamatan menyebar kemana-mana. Dan saya bersyukur mendapat kesempatan ketika saya berkunjung ke Vietnam misalkan. Itu juga misionaris dari Prancis berkarya mewartakan Injil. Maka gereja-gereja cantik, megah, itu ada mulai dari Ho Chi Minh City, Nha Trang sampai ke Da Nang. Hampir menuju ke utara, menuju kota Hanoi. Itu ada begitu banyak kuskupan juga
di sana dan sekarang sedang tumbuh panggilan untuk hidup membiara menjadi misionaris. Ini karena keselamatan dibuka oleh Allah untuk para bangsa. Demikian juga di Thailand, mulai dari katedral Bangkok sampai ke Ayutthaya, sepanjang sungai itu ada sekian banyak gereja yang didirikan oleh misionaris Prancis, MIP. Di Korea juga sama. Bahkan ada martir Kim Tae-gon ya, yang dimartir di Pulau Jeju, itu ada gerejanya lebih besar dari ini ya. Semua perkakas yang digunakan untuk menganiaya dan membunuh Kim Tae-gon itu ada di sana. Nanti kalau ada yang ke Jeju, jangan lupa mampir tempat di mana martir kita yang menumpahkan darahnya sekarang tumbuh gereja di Korea. Dan kalau masuk gereja, hampir semua perempuan memakai mantila, maka gereja jadi putih. Dan masuk gereja, mereka lebih kudus daripada pastornya. Ya. Saya pernah misa di Katedral Seoul mengumat, ya. Saya masuk itu merasakan bagaimana aura orang Korea misa, masuk langsung hening. Kalau kita di sini masih banyak celengak-celunguk, ya, bahkan masih cerita segala macam. Di sana masuk mereka hening, ya. Dan saya merasa sebagai pendosa di antara mereka. Ya. Ini buah dari karya keselamatan yang dibuka oleh Allah. Demikian juga pengalaman saya ketika mengikuti misa, ya, mengunjungi teman saya di Cina Daratan, Cina Mainland. Itu saya mendarat di kota Guangzhou. Kemudian dari sana, ya, saya hanya bisa bahasa Tarsan. Ya. Umat yang menjemput menggunakan translator, ya. Tidak ada Google di sana. Saya hilang dari kontak dengan dunia luar. Kalau kecuali bisa menggunakan Baidu atau WeChat dan tahu bahasa Mandarin, Ie Shanse, ya. Otherwise hilang dari komunikasi dengan dunia lain, ya, dunia luar. Umat mengantar saya, kemudian saya sampai ke Shenzhen. Dan di sana ternyata ada komunitas gereja bawah tanah, umat Katolik yang tidak terafiliasi dengan gereja yang diakui oleh negara. Mengundang saya makan, setelah makan malam hari seperti ini, lalu kami diajak pergi ke salah satu apartemen. Saya mengira saya diajak mengunjungi rumah umat. Ternyata begitu buka pintu, masih ada pintu. Buka pintu berikutnya, ternyata kapel. Jadi mereka mengadakan misa, kalau kita di sini terbuka, di sana sembunyi-sembunyi. Inilah gereja bawah tanah, bukan sembunyi di bawah tanah, tetapi mereka merayakan imannya dengan sembunyi-sembunyi. Lalu saya ikut misa konselebrasi dalam bahasa Mandarin. Saya mengikuti dengan suara hati, ya, dan mengikuti gerak-gerik. Kalau pastor tanda salib, saya ikut tanda salib. Ya. Saya cuma tahu Sing Fu, ya. Yang lain-lain saya yakini itulah gereja Katolik. Dan banyak misionaris sampai hari ini, termasuk salah seorang teman saya yang menjadi misionaris sekarang di Beijing, mewartakan kabar gembira Injil untuk mereka yang belum mengenal Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena Allah membuka karya keselamatan itu bagi kita semua, sehingga kita bisa menyembah Allah kita, bahkan dengan bahasa kita, bahasa ibu yang kita mengerti, yang kita hayati. Ini karunia istimewa. Dan Tuhan sendiri kita syukuri mengutus banyak misionaris ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Makassar ini. Dan Makassar ini mendapat misionaris yang sebagian besar berasal dari Kuskupan Ningxia, itu di bagian utara Beijing. Waktu itu terjadi revolusi dan mereka sebagian dikirim ke Filipina dan sebagian ke Makassar. Jadi tahun 1937 Kuskupan ini berdiri, dimulai dengan beberapa pastor. Umatnya cuma 1.200, ya, tetapi berkembang sampai hari ini menjadi 124 ribuan jumlahnya. Ini sebuah karya besar Tuhan untuk menyelamatkan para bangsa, termasuk kita semua, bangsa kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah dalam Yesus Sang Putra. Tetapi para Majus mengingatkan kita bukan hanya menyembah Dia, jauh-jauh datang untuk menyembah Dia, tetapi juga membawa persembahan. Ya. Jadi menyembah ini adalah ungkapan iman dalam perayaan liturgis atau doa pribadi kita, doa komunitas, doa keluarga. Para Majus bukan hanya menyembah tetapi mempersembahkan
sesuatu yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu kita mempersembahkan apa? Tidak usah berpikir mempersembahkan emas, ya. Apalagi kalau bawa emas-emas batangan, tidak sampai-sampai di gereja. Ya. Ada begitu banyak yang bisa kita persembahkan, termasuk Bapak Ibu yang melayani, ya, dalam perayaan liturgis seperti ini, adik-adik misdinar. Ini persembahan hidup kita, menjadi pelayan di rukun, ya, pelayan di Depas. Kemudian juga di masyarakat, kita bisa menghadirkan kekatolikan kita melalui karya kita, memperhatikan mereka yang berkekurangan, mereka yang punya masalah, mereka yang kena musibah. Kita hadir membagikan kasih yang kita terima dari Sang Kasih yang menjadi kado istimewa bagi kita, Yesus sendiri. Sehingga persembahan ini ada beragam macam bentuknya. Termasuk mungkin bisa mempersembahkan anak-anak kita, ya, untuk menjadi misionaris atau menjadi imam, menjadi pastor, menjadi suster. Jangan hanya meminta, Bapak Uskup tolong beri kami satu pastor yang muda, yang baik, yang kudus, yang saleh, yang disiplin, yang rendah hati, yang merangkul umat. Wah, begitu banyak litaninya, ya. Tapi bilang, Pak, tolong kasih anak tak, jangan kodong anakku. Ini menjadi PR bagi kita, ya. Saya kemarin memimpin ibadat oikumene di satu persekutuan karyawan hotel. Lalu salah satu bapak bertanya, Pastor, bolehkah kami dapat pastor muda di kota? Saya bilang, Pak, siapkan calon pastor tak? Karena tidak mungkin Pastor Leo atau Pastor Markus, Pastor Made berikan anaknya. Siapa yang punya anak? Bapak Ibu. Ya. Kalau mau pastor yang kudus, dari dalam kandungan sudah siapkan memang. Nak, kau nanti jadi pastor yang saleh, pastor pendoa, pastor pengasih dan penyayang, pastor panjang sabar, pastor yang menyapa baik muda maupun tua, tidak memandang model rambut, ya, tidak memandang model muka, ya, tidak memandang ini pakaian yang datang siapa. Siapkan dari dalam kandungan, didik di rumah, jangan sampai yang dikirim masuk seminari ini KW-KW, ya, KW2, KW3, akhirnya bukan menjadi seminaris tetapi semilari, ya. Baru 1 minggu, 1 bulan sudah melarikan diri dari seminari, ya. Ini persembahan hidup kita. Maka Bapak Uskup John seringkali menyatakan ketika ada yang ditabiskan, ya, beliau mengatakan donatur terbesar untuk gereja adalah orang tua yang memberikan anaknya untuk menjadi imam, untuk menjadi biaran-biarawati. Karena total meninggalkan keluarga. Belum tentu setahun pulang sekali, ya. Dua kali mungkin setahun, syukur, ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seperti para majus, mari kita mempersembahkan. Tentu tidak semua, kalau semua jadi pastor, wah nanti tidak ada yang menyiapkan calon pastor, ya. Tidak ada yang menjadi anggota Depas. Maka dimanapun kita diutus oleh Tuhan, persembahkan yang terbaik. Termasuk kalau kita bekerja di pemerintahan, jadilah ASN terbaik. Jadi pengusaha, jadilah pengusaha teladan. Jadi guru, jadilah guru yang sungguh profesional. Jadi dokter, dokter yang handal. Jadi perawat, perawat yang care. Jadi akuntan, akuntan yang jujur. Jadi lawyer, lawyer yang berani menegakkan keadilan. Disitulah kita mempersembahkan harta yang paling berharga untuk Tuhan. Lewat pemberian hidup kita, diri kita, bagi gereja, sesama, bahkan nusa dan bangsa kita. Maka para majus mengajak kita, selain menyembah Allah di rumahnya ini, kita keluar dari rumah Allah, kita membawa persembahan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bawa kembali persembahan kita ke hadapan Tuhan, agar hidup kita diberkati, persembahan kita menjadi sumber kebahagiaan, kegembiraan bagi kita, dan juga kesaksian bagi dunia, bahwa keselamatan dianugerahkan kepada para bangsa, siapapun yang terbuka untuk menyambut Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Semoga kita menyembah Allah dan mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, dan juga kita bagikan kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian.